Warga gempar ular piton raksasa tiba-tiba muncul di rumah mewah Pak Arman. Saking besarnya warga jadi ketakutan untuk mendekat. Bagaimana ular itu bisa di rumah tersebut? Begini ceritanya. Misteri rumah mewah dan ular piton raksasa di Jawa Timur. Di sebuah kawasan elit di Jawa Timur, sebuah rumah mewah tiba-tiba menjadi pusat perhatian masyarakat. Rumah tersebut, milik seorang pengusaha sukses bernama Pak Arman, mendadak viral di media sosial karena kabar kemunculan ular piton raksasa yang berdiam di halamannya. Pak Arman dan keluarganya telah meninggalkan rumah itu selama beberapa bulan untuk urusan bisnis di luar negeri. Selama itu, rumah tersebut dijaga oleh seorang penjaga bernama Pak Darmin, yang bertugas memastikan rumah tetap aman dan terawat. Namun, beberapa minggu sebelum kejadian, Pak Darmin mendadak menghilang tanpa kabar, meninggalkan rumah tersebut kosong dan tanpa penjagaan. Ketika warga sekitar mulai memperhatikan rumah itu, mereka sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara gemerisik dedaunan atau dentuman kecil di dalam rumah. Beberapa orang mengira itu hanya hewan kecil yang masuk ke pekarangan, hingga suatu pagi seorang warga menemukan jejak besar yang menyerupai sisik ular di taman depan rumah. Kabar itu langsung menyebar. Warga yang penasaran mulai mendekati rumah tersebut. Salah satu warga yang nekat mencoba masuk ke halaman dikejutkan oleh penampakan seekor ular piton raksasa yang melilit di tiang gazebo di taman. Panjang ular itu diperkirakan mencapai hampir 10 meter, dengan tubuh yang sangat besar, seolah-olah hewan tersebut telah lama tinggal di sana dan berkembang tanpa gangguan. Ketika pihak berwenang dan tim evakuasi satwa liar dipanggil, mereka menghadapi kesulitan besar. Ular itu tidak hanya bersembunyi di taman, tetapi juga menjelajahi bagian dalam rumah. Anehnya, saat tim mencoba masuk ke dalam, mereka menemukan berbagai benda yang telah hancur, seperti vas bunga, bingkai foto, bahkan meja makan yang terbalik. Yang lebih mengherankan, di salah satu kamar, mereka menemukan jejak darah kecil, namun tidak ada tanda-tanda siapapun di sana. Cerita ini menjadi semakin misterius ketika seorang warga tua, Mbah Ratmi, mengatakan bahwa tanah di mana rumah itu dibangun dulunya adalah wilayah yang dianggap keramat oleh penduduk desa setempat. Menurut cerita, tanah tersebut adalah habitat ular besar penjaga hutan, yang konon tidak boleh diganggu atau diusik. Pak Arman, yang membeli tanah itu bertahun-tahun lalu, tidak mengindahkan peringatan dari warga sekitar saat membangun rumah mewahnya. Proses evakuasi ular berlangsung selama 3 hari penuh. Ular piton itu akhirnya berhasil ditangkap dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman oleh tim konservasi satwa. Namun, misteri tidak berhenti di situ. Setelah kejadian tersebut, banyak warga yang mengaku melihat penampakan ular besar di sekitar area rumah, meski rumah itu sudah dikosongkan. Beberapa penjaga baru yang ditugaskan menjaga rumah juga mengaku mendengar suara desisan di malam hari, meskipun tidak ada ular yang terlihat. Kini, rumah tersebut masih berdiri megah, tetapi tidak ada yang berani tinggal di dalamnya. Meskipun Pak Arman telah kembali ke Jawa Timur, ia memilih untuk menjual rumah itu. Namun, hingga kini, tidak ada pembeli yang tertarik, karena kisah ular raksasa dan aura mistis rumah tersebut telah terlanjur menyebar di kalangan masyarakat. Warga percaya, ular piton itu bukan sembarang ular, melainkan penjaga gaib yang menuntut tanahnya kembali. Kejadian ini menjadi salah satu kisah misteri paling menggemparkan di Jawa Timur dan terus menjadi perbincangan hingga kini. Meski rumah itu kosong setelah Pak Arman memutuskan menjualnya, kisah-kisah aneh tetap menghantui warga sekitar. Beberapa orang melaporkan sering melihat bayangan ular besar melintas di halaman rumah pada malam hari. Bahkan, beberapa pedagang yang melewati rumah itu di pagi buta mengaku mendengar suara desisan dan gemuruh yang aneh dari dalam rumah. Suatu malam, seorang remaja bernama Joko bersama teman-temannya nekat masuk ke pekarangan rumah itu. Mereka ingin membuktikan keberanian dengan mengambil gambar di dalam rumah sebagai bukti keberanian mereka. Ketika mereka menyelinap melewati pagar yang sudah mulai berkarat, udara mendadak terasa dingin. Suasana yang sebelumnya sunyi berubah menjadi mencekam. Saat masuk ke dalam rumah,
mereka melihat jejak besar menyerupai tubuh ular melintasi lantai berdebu di ruang tamu. Anehnya, jejak itu mengarah ke sebuah kamar di lantai 2. Dengan perasaan takut tetapi penasaran, Joko dan teman-temannya menaiki tangga. Setiap langkah terasa seperti dipantau oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ketika mereka membuka pintu kamar di lantai 2, aroma anyir menyengat hidung mereka. Di dalam kamar itu, mereka menemukan hal yang mengejutkan, sebuah sarang besar yang terbuat dari ranting, daun kering, dan kain-kain robek yang entah berasal dari mana. Di tengah sarang itu terdapat kulit ular raksasa yang sudah mengelupas, panjangnya hampir memenuhi ruangan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh dari belakang. Ketika mereka berbalik, bayangan hitam besar muncul di ambang pintu. Dengan cepat, mereka berlari keluar dari rumah, meninggalkan kamera yang sempat mereka bawa. Ketika mereka berhasil keluar dan melompat ke pagar, Joko mengaku sempat melihat sepasang mata besar berwarna kuning menyala dari jendela lantai 2. Keesokan harinya, kabar tentang keberanian Joko dan teman-temannya menyebar. Namun, tidak ada yang berani mengambil kamera yang tertinggal di dalam rumah, sampai seorang paranormal bernama Ki Surya datang untuk membantu. Menurut Ki Surya, rumah itu telah dihuni oleh lebih dari sekadar ular raksasa. Ia menyebut bahwa ada entitas gaib yang menggunakan tubuh ular sebagai medium untuk menjaga tanah tersebut. Ki Surya melakukan ritual pembersihan yang melibatkan doa-doa dan persembahan tradisional. Namun, saat ritual berlangsung, terjadi hal tak terduga. Seekor ular piton besar benar-benar muncul dari dalam rumah, merayap ke halaman, dan menghilang ke semak belukar. Ki Surya mengatakan bahwa entitas tersebut telah menerima pesan untuk pergi, tetapi ia juga memperingatkan bahwa jika rumah itu tetap dibiarkan kosong, energi negatif akan terus menarik makhluk lain ke sana. Pak Arman, yang mendengar kabar ini, akhirnya memutuskan untuk tidak menjual rumah itu. Sebaliknya, ia mengundang tim konservasi untuk menjadikan area tersebut sebagai pusat edukasi tentang satwa liar, terutama ular. Meski demikian, warga tetap merasa was-was dan menghindari tempat itu, karena aura mistisnya belum sepenuhnya hilang. Hingga kini, rumah mewah itu tetap berdiri dengan sejarah yang tak terlupakan. Beberapa wisatawan yang penasaran kadang datang untuk melihat dari kejauhan, tetapi mereka selalu meninggalkan tempat itu sebelum matahari terbenam. Warga sekitar percaya, meskipun ular raksasa itu telah pergi, roh penjaga tanah masih mengintai, menunggu waktu untuk kembali.